Halo guys, ketemu lagi sama gue Om Febs dan Om Marlin. Nah, kali ini masih di edisi review mobil. Kalau kemarin kita review mobilnya itu terakhir Lambo, sekarang kita review kuda jingkrak lagi. Nah, kuda jingkrak yang ini sebenarnya masih terusan dari kuda jingkrak yang kemarin kita review, yaitu 360 punyanya gue kemarin. Nah, kalau ini adalah 430. Nah, ini Ferrari F430 warna kuning, ya kan, yellow namanya. Terus kondisinya masih oke. Mobil ini nggak tahun muda, ini mobilnya tahun 2006 karena ini diproduksinya dari tahun 2004 sampai 2009 dan ini tahun-tahun tengahnya dia. Populasi di Indonesia lumayan. Nah, kalau kita lihat sini ya, ini mobil basicnya pelek udah diganti, udah nggak standar, peleknya 20, harusnya ada 19 standarnya. Terus ada beberapa part yang udah diganti karbon, tapi basically overall masih grade standar. Nah, untuk spek nanti kita ngomongin di dalam, tapi overall kalian bisa lihat bentuk mobilnya nggak jauh-jauh pakemnya sama 360 punya gua kemarin. Masih sama lah, dia punya desain kacanya masih mirip, ya kan, desain bodinya di bagian sini masih beda, kecuali di belakang dan di depan itu memang lampunya udah beda. Kalau ini lampunya itu udah di atas, kalau punya gua kan lampunya masih di bawah. Nah, ntar pas jalan gua akan ceritain soal spek mobil, gimana rasa handlingnya, terus kemudian investment grade-nya ini mobil saat ini, dan kalau kalian mau piara ini mobil worth it apa enggak saat ini gitu ya. Nanti kita sambil ngobrol di mobil ya. Oke guys, sampai ketemu ntar. Nah guys, sekarang kita sudah di jalan. Sekarang kita mau ngomongin soal spek dulu, spek mobilnya. Nah, ini si F430 ini itu mesinnya 4300 V8 juga, sama kayak model yang kemarin. Cuma sisinya udah lumayan beda, jauh dari 3600, mereka loncat langsung ke 4300. Dan ini basicnya adalah new engine, jadi bukan engine yang sama yang dipakai sama 360, karena 360 itu sebenarnya generasi lama mesinnya. Kalau yang ini mesin justru generasi baru yang di 430 ini. Nah, terus horsepowernya ini mobil tuh sekitar 480-an lah, jadi hampir 500, lumayan sih, gede gitu untuk cc 4300, good enough. Torsinya tuh sekitar 465 Nm. Jadi ya mumpuni lah. Dan satu hal sebenarnya setelah gue suka lihat dari komparisi perbandingan torsi dan horsepower itu, sebenarnya ternyata mobil-mobil Porsche itu lebih gede torsi biasanya dibanding horsepowernya mereka gitu. Jadi beda, seperti kalau kayak di 362 kan itu horsepowernya sekitar 390 ya, nggak nyampe 400. Kalau ini 485, 483 kalau nggak salah. Nah, kalau di mobil gua itu 395, terus torsinya juga cuma 370-an. Jadi bedanya hampir 100 lah dari torsi dan horsepower antara mobil gua sama 430 ini gitu. Tapi ya more or less komparisi dia punya perbandingan antara torsi sama horsepower itu gak jauh-jauh beda. Nah, terus di mobil ini pun sebenarnya kan mobil produksi tahun dari 2004 sampai 2009. Jadi setelah generasi 360 selesai diganti sama generasi 430. Nah, setelah 430 itu barulah keluar generasinya 458, ya kan, 2009 tuh 458 pertama kali keluar.
Nah kalau kita ngomongin generasinya 430 itu sebenarnya variannya juga lumayan banyak. Ada 430 GT yang untuk balapan, terus ada 430 versi track juga namanya Scuderia. Tapi Scuderia sendiri sebenarnya diproduksi untuk massal. Jadi versi Scuderia itu ada justru dibikin dan dijual untuk massal gitu. Nah di Indonesia tuh lumayan sih, ada beberapa unit sebenarnya yang versi Scuderia 430 Scuderia. Kalau yang kayak 362 namanya kan Challenge Stradale. Nah kalau ini namanya Scuderia. Jadi ya biasa lah, kalau Scuderia itu lebih enteng, bodinya lebih ringan karena banyak pengurangan part-part, terus partnya banyak yang diganti karbon, terus kemudian horsepower-nya naik lah, lebih kurang sekitar gak banyak sih, dari 485 jadi cuma 505 ya kalau nggak salah, 500, hanya 510 aja sih ingat gua. Jadi cuma nambah sekitar 20-an horsepower lah, tapi beda harganya sih gila, banyak juga beda harganya, padahal cuma nambah 20 HP doang, sama sekitar 20 Newton meter juga untuk torsinya. Tapi ya namanya gimmick ya, gimmick barang-barang Italia ya kan, kayak kita ngomongin gimmicknya Ducati, Superleggera lah, V4R, apa segala macam, pasti biasanya kayak gitu-gitu gimmicknya banyak. Kayak MV Agusta lah, RC ya kan, Claudio Castiglioni, segala macam gimmick-gimmick kayak Italia lah. Mau nggak kata Lambo yang apa, kayak misalkan Huracan Performante, SVJ, gitu-gitu lah pokoknya. Padahal naiknya juga nggak banyak banget gitu horsepower-nya. Tapi ya basicnya balik lagi, ini tuh kan mobil kelas ya gitu. Jadi kita nggak bisa bandingin misalkan ini dengan mobil-mobil pada umumnya gitu, dengan kita nambah berapa ratus juta atau nambah berapa M terus kemudian kita dapat sesuatu yang jauh worth it. Tapi kan balik lagi ya, ini mobil dengan prestis, mobil dengan hobi ya gitu, mobil dengan apa namanya, dengan nilai kolektibilitas tinggi yang kayak gitu-gitu. Jadi ada cara-cara perhitungan tersendiri terhadap item-item mobil ini. Nah sekarang mobil ini tuh yang terutama yang namanya Scuderia itu lagi dicari-cari banget. Bukan dicari-cari banget, istilahnya gini, dicari tapi orang antara mau beli apa enggak, kenapa harganya mahal banget sudah sekarang gitu. Jadi udah mungkin let's say udah 2 kali lipat lah dari harga sekitar 2-3 tahun yang lalu gitu. Karena sekarang memang market price-nya si mobil-mobil supercar ini lagi gila-gila banget gitu. And then ya gua nggak tahu kenapa juga, PPKM mungkin penyebabnya salah satu kan, PSBB itu orang jadi nggak tahu mau habisin duit kemana, akhirnya pada beli mainan semua, termasuk ya beli supercar. Anyway, nanti kita tes kecepatan mobil ini. Tapi kalau gua baca referensinya sih, mobil sebenarnya nggak kenceng-kenceng banget juga. Kalau sebenarnya 0 sampai 100-nya itu sekitar 3,9 ya kalau nggak salah. Bukan nggak kenceng ya, nggak kenceng banget, tapi kenceng mobilnya. Nanti kita lihat pas kita di dalam tol, kira-kira seresponsif apa ini mobil ketika kita tarik. Nah, tapi balik lagi kalau kita ngomongin apa mobil kayak gini, balik lagi nyaman apa enggak dipakai ya. Namanya supercar, pasti suaranya udah berisik satu, terus yang kedua kaki-kakinya biasanya rigid semua. Jadi kalau lo ngeliat gua goyang-goyang dalam mobil ini itu kan ada kakinya rata-rata rigid semua. Jadi ya nyaman ya enggak juga. Balik lagi salah gua bilang bahwa kalau ada supercar itu jangan ngarepin nyaman, karena nyaman sih ya enggak nyaman banget juga kan. Udah selalu bilang yang dikejar dari mobil ini tuh cara bentuk, desain, sama kencengnya doang. Tapi kalau lu tanya nyaman, yo nggak nyaman mobilnya sebenarnya.
start buttonnya ada di sini gitu. Terus ini mode-nya udah ada di sini. Kalau mobilku tuh ada di sebelah kanan bawah sini, kalau dia ada di sini, jadi lu bisa ganti. Ini kan mode sport, dan ada mode race, terus ada buat hujan dan salju ya. Terus sisanya yang lain ada di bawah sini. Kalau pemindahan giginya ya mirip aja sebenarnya. Ini masih pakai shift up down biasa. Motornya ada di bawah. Untuk pakai auto doang bisa, pencet auto untuk mobilnya standar auto biasa. Dan dia ada launch control gitu, jadi lo bisa start kayak start launch control lah, kayak balapan gitu, kamu gitu kan. Nah jadi jauh lebih advance lah dibanding mobil gue yang 360 itu, apalagi yang versi sebelumnya malah lebih gabungan teknologi lagi. Jadi ini boleh dibilang mobil yang udah teknologinya itu udah cukup banget, jadi untuk masa itu termasuk advance kalau dari sisi teknologi gitu. Apalagi ya saya standar lah ya, AC ada, musik ada, lo masih bisa denger musik ya kan. Terus kemudian AC dingin ya, cuma bisa berdua doang, jangan dapat ada 4 seater no. Ini versi yang hardtop, yang coupe. Dia juga ada versi yang spidernya yang tapi bisa dibuka gitu. Tapi kalau gua pribadi gua lebih senangnya versi coupe. Nah kalau kita ngomongin ini kan kebetulan mobilnya kan tahun 2006, jadi hitungannya ya nggak mobil muda juga gitu. Gua bilang ya lumayan udah mulai tua lah, 15 tahun kan udah umurnya. Bayangin 15 tahun kalau misalkan kayak Kijang gitu kan, gila Innova 15 tahun udah tua ya kan. Kalau misalkan Avanza gitu kan, pasti 15 tahun tuh pasti udah berasa tua. Mercy aja kan kalau 15 tahun tuh pasti berasanya udah lumayan tua ya. Jadi makanya gue bilang mobil tua gitu. Tapi karena ini Ferrari ya, jadi kelihatan gak tua-tua banget, padahal tua sebenarnya gitu. Perawatan ya so-so lah, mobil ini kayak gue bilang lo bisa bawa ke bengkel resmi Ferrari, lo bisa cari mekanik sendiri. Cuma memang di versi yang kayak 360, 430 ya, dan baru-baru lah, paling mahal itu adalah sebenarnya bagian clutch. Jadi dia punya kopling itu rada boros dan itu memang mahal. Kalau mau ganti clutch itu lebih kurang sekitar 100-an juta lah kalau sekarang ya, harusnya ya 100-an juta lah lebih kurang. Jadi lumayan banget sih mahalnya sebenarnya gitu. Itu aja sih. Saya yang lain-lain sih ya masih susul lah, itu nggak paling berat gitu, masuk mahal kan baru nggak ada sering ganti. Dan yang lain-lain gila masih boros ya, boros pasti sekitar 1415 lah
dengan supercar lain yang pernah gue cobain gitu. Nah, lastly kita ngomongin soal harga. Wow, hujan. Lastly kita ngomongin soal harga. Kalau ini sekarang pasarannya itu sekitar 3,5an lah ya, 3an ya, mungkin hampir nggak nyampe 4 tapi udah 3 gede gitu. Jadi udah nggak murah, padahal waktu itu sekitar 3 tahun yang lalu lah atau 4 tahun yang lalu itu mobil cuma harganya nggak nyampe 2,5 aja nggak nyampe gitu. Berarti secara investment ini mobil tuh bagus banget, investment grade banget gitu, karena lo simpan mobil ini sekitar 2 dan sampai 3 tahun yang lalu, anggaplah 4 tahun ya gitu, lo udah bisa dapetin mobil yang bisa lo pakai enak dan mobil yang apa istilahnya lo jual pun masih punya nilai investasi yang bagus banget gitu. Jadinya apa untung lah ya kan, untung banget gitu. Dan kayaknya sekarang kalau lo waktu itu belinya di bawah 2,5, sekarang 3,5 lo udah bayar sendiri. Nah, sekarang kita coba tes running seberapa responsif. Gue lagi gigi 3, jadi sekitar lari 70-an ya. Oke guys, kita mulai kick down. Oke. Nah guys, tadi kita udah mutar, jadi udah ketahuan lah ya kira-kira feel-nya kayak apa tadi. Mobilnya responsif, 4300 cc V8, walaupun masih NA ya, di mobil masih NA, jadi belum turbo, tapi kencang. Lo bisa lihat tadi speednya dapet banget, cuma karena memang mungkin mobilnya udah rada tua dikit dan kurang sedikit diurus nih kaki-kakinya atau bannya tadi, jadi masih agak berasa begitu-gitu. Tapi overall mobilnya oke banget.
Steeringnya memang berasanya karena tadi pengaruh kaki-kaki juga, tapi harusnya kalau itu dibenerin jadi cakep banget sih mobilnya gitu, karena warnanya juga cakep, warnanya yellow-yellownya gitu. Nah jadi tadi sempat hujan, jadi kelihatan agak kotor, tapi habis itu dicuci. Nah karena gua sekarang berhenti di High Cars Garage di Jalan Bangka Raya. Nah jadi kalau lo anak motor yang tahu RNJ, nah ini persis di seberangnya RNJ di Jalan Bangka Kemang. Nah kebetulan dekat dari rumah gua, jadi karena tadi kehujanan ya gua pikir ya udahlah sekalian aja gua cuci mobil di sini bersih-bersih. Jadi itu aja guys dari gua sama Om Marlin. Nah next kita akan review apa ya? Porsche apa Lambo atau Maserati? Kasih komen, kasih input kalian mau di review apa. Kita akan coba cari sebanyak mungkin dari apa yang kalian mau di dalam review-review mobil nantinya. Tapi yang pasti akan ada review motor juga tetap gitu. Nah itu aja dari gua. Good car, good investment. Nggak rugi lah sebenarnya punya ini mobil. Kalau kalian masih bisa dengan harga yang oke, sikat, simpan. It will be a good investment in the future. Jangan lupa tetap subscribe channel Febsnya 78, dan thank you banget support kalian selama ini. Walaupun gue sedikit-sedikit pindah ke mobil, nggak pindah lah main di mobil iseng-iseng, tapi kalian tetap setia nonton, tetap setia ada support gue, dan gue sama Marlin mau bilang thank you banget. Oke guys, sampai ketemu lagi di next video gue berikutnya. Thank you Om Tony sudah dipinjemin mobilnya, Om Steven thank you juga, terus thank you juga di cucian dari High Cars Garage. Jangan lupa kalian bisa di sini ada cuci premium wash plus, coating, detailing, ada semua di sini. Jadi jangan lupa kalau kalian mampir lewat Jalan Bangka Raya, nah di Jalan Bangka Raya persis di seberangnya showroom RNJ ada itu. Oke, jangan lupa mampir ke sini ya guys. Thank you for watching. I see you next time. Ciao ciao.